Keberatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan, gitu kan? Ya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sana. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami, dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Ya, salam saudara. Lagi-lagi ibadah Natal di GPDI Cibinong dilarang dan dibubarkan oleh sekelompok orang Islam, teman-teman ya. Mereka menolak ada kegiatan ibadah Natal di daerah mereka, teman-teman ya. Alasan mereka, ibadah Natal itu tidak ada izinnya, teman-teman ya. Ibadah Natal itu dilakukan di tengah-tengah mayoritas. Wah, ini menurut saya mereka ini sungguh keterlaluan, teman-teman ya. Kita simak video berikut. Nah, orang juga beribadah bisa. Kalau tidak sebentar itu, dia silakan aja Pak, tidak bisa pasti kita ngomong gitu. Tapi nanti kita Pak Simon, saya berharap kepada Pak Simon ada keberatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan, gitu kan? Ya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Yang kedua, Bapak bisa saja nanti menghalangi, mencegah orang datang untuk ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Pak Simon sebagai pemerintah itu berhak wajib melaksanakan regulasi aturan pemerintah. Jadi Bapak mengajarkan yang salah. Enggak, sebentar. Pak Simon pemerintah, saya bukan mengajar pemerintah. Pak Simon pemerintah harus melaksanakan aturan. Oke. Jadi ini udah peraturan itu. Jangan dilarang umat untuk datang beribadah, Pak. Ini ada aturannya, Pak. Oke. Jangan. Terima kasih untuk media kita akan buat surat. Tolong Pak Simon sampaikan ke ini, kita wadah keberatan. Yang kedua besok tolong itu, gitu kan? Kita melaksanakan aturan ini. Gitu kan? Kalau Pak Diki ingin harmonis, sama-sama pegang aturan ini untuk bersamaan. Terima kasih. Karena kalau kita ngobrol terus, tidak akan nyambung. Oke, Pak. Terima kasih. Kita sama-sama. Jadi kita berdiam, jangan marah, jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan kita bangkit dipaksa untuk marah. Nggak perlu. Contohlah Yesus. Cuma yang dikasih Tuhan, contohlah Yesus.
Dia raja bukan? Raja bukan? Bapak Ibu percaya dia raja? Amin. Percaya dia raja, dia turun. Bukankah dari tahtanya yang tinggi dia turun ke bumi? Amin. Dia menjadi rendah. Lalu saya, Pak Miki, semua yang ada di sini mau marah-marah gitu. Enggak perlu. Kita memang ditempatkan di dalam dunia ini untuk menderita. Sekali lagi saya katakan, kita ditempatkan di bumi ini bukan untuk senang-senang. Kesenangan kita itu adalah saat kita bersama dengan Bapa kita yang di surga. Itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita. Bapak Ibu percaya atau tidak? Lakukan kehendak Tuhan itu hanyalah melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan saya tidak panjang lebar. Jangan sampai Bapak Ibu jadi gelisah. Saya hanya satu. Tokoh agama dan Tuhan pendeta saudara-saudara, selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami, dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa di negara ini adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Amin. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Saya tidak pernah mendiskriminasikan yang lain. Tetapi kenapa saya sekarang didiskriminasi? Udah kapan kita? Ya. Nanti bicara. Sedih Bapak Ibu, tentu saja. Tapi mari terus berharap biarlah tangan Tuhan yang turun atas saudara-saudara kita ini, memberikan berkat sukacita dan perlindungan, dan biarlah juga Tuhan sendiri yang beracara atas ibadah-ibadah Natal saudara-saudara kita yang beragama Kristen dimanapun berada, supaya apapun situasinya tetap ada sukacita yang dirasakan.
Kita berdoa supaya tidak ada lagi pelarangan-pelarangan ibadah, tidak ada lagi pembaharan-pembaharan seperti ini. Cukuplah ini sudah. Ya, kita berharap semoga Bapak Presiden Prabowo, ya Pak Gibran mengetahui hal-hal yang seperti ini. Nah teman-teman, saya mengutip warta kotalive.com, Jakarta, sejumlah umat Kristiani yang hendak menggelar ibadah Natal di Kabupaten Bogor mendapat penolakan dari warga. Alhasil ibadah Natal yang akan digelar batal dilaksanakan. Wow, peristiwa penolakan ibadah Natal tersebut terjadi di perumahan Cipta Graha Permai di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 8 itu terjadi pengusiran pembubaran ibadah Natal. Ini sungguh miris sekali terjadi di bangsa ini, dan mereka ini adalah manusia-manusia yang kurang ajar. Informasi itu diungkapkan oleh pegiat media sosial juga aktivis anti intoleransi Permadi Arya alias Abu Janda di akun Instagramnya _Permadi aktivis 2 Selasa tanggal 10 bulan Desember 2024. Abu Janda mengunggah video di mana berisi seseorang warga mengatakan kepada beberapa warga lainnya bahwa mereka keberatan adanya ibadah Natal di wilayah mereka. Wow, sungguh sangat menyedihkan para manusia ini ya. Ada keberatan warga sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan, kata si pria tersebut. Ia keberatan dengan adanya perayaan Natal di Sadi tambahnya. Video lalu beralih dengan pernyataan seseorang yang merupakan umat Kristen yang dilarang beribadah Natal di sana. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama, katanya. Ia juga mempertanyakan mengapa ibadah mereka dihalangi, tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik kami dihalangi. Ini Pak RT saya yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah, ujarnya, tetapi syaratnya semua sudah bisa melihat orang-orang yang ada, siapa yang menghalangi kami beribadah, katanya. Dalam caption video, Permadi Arya mengatakan sampai hari ini masih ada intoleransi dalam hal ini belum mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Di Indonesia bagian barat, umat Kristen masih belum bebas beribadah akibat Kristen fobia, sentimen anti-Kristen, dan sampai hari ini masih belum dapat atensi dari Pak Prabowo, kata Permadi Arya. Ia mengatakan intoleransi belum menjadi prioritas bagi pemerintah Prabowo dan sama seperti pemerintahan Jokowi. Maafkan saya ya teman-teman, intoleransi belum menjadi prioritas bagi pemerintah Pak Prabowo, seperti juga kemarin di pemerintahan Pak Jokowi, ujar Permadi Arya. Penolakan ibadah Natal di perumahan Cipta Graha Permai, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, hari Minggu 8 Desember tahun 2024. Mohon atensi Pak Presiden Prabowo, kata Abu Janda. Ia juga menautkan unggahannya itu ke sejumlah pejabat mulai Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Sekskap Mayor Teddy. Ya, teman-teman bantu mention semua akun-akun di atas ya, yuk banjirin notif beliau supaya cepat dapat atensi, ujar Permadi Arya. Abu Janda atau Permadi Arya sebelumnya sempat dikabarkan ikut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri di kabinet yang baru. Permadi Arya lalu mengunggah video pertemuan dirinya dengan Prabowo Subianto via akun media sosial pribadi hari Rabu 16. Nah teman-teman, ini ya yang terjadi di bangsa ini. Orang bergembira, orang memuji Tuhannya, orang Kristen menyembah, memuji, menyanyi, dan hal-hal yang baik dilakukan. Tetapi segelintir orang, sekelompok orang menghalangi, mengusir, dan membubarkan ibadah Natal umat Kristen. Nah teman-teman, kalau kita bandingkan diskoki ada banyak di kota Bogor itu, mereka tidak berani membubarkan hal itu. Tetapi ketika orang Kristen menyembah Tuhannya, bernyanyi, mendengarkan suara Tuhan di dalam khotbah-khotbah, tetapi orang-orang tersebut, oknum-oknum tertentu, mereka tidak suka kalau orang Kristen berdoa kepada Tuhannya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya teman-teman ya. Kaum intoleran kembali berulah ya. Mereka melarang dan mengusir orang Kristen supaya jangan beribadah. Itulah mereka teman-teman ya. Itulah iblis teman-teman. Iblis itu memang tidak suka orang Kristen beribadah kepada Tuhannya. Mereka pasti melakukan berbagai cara untuk menghalangi umat Kristen beribadah. Itulah pekerjaan iblis teman-teman. Kita doakan saja ya, supaya Tuhan menjamah orang-orang seperti ini ya, supaya mereka cepat bertobat dan jangan ulangi lagi hal-hal semacam ini teman-teman ya. Ini perbuatan iblis, perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Kita doakan saja mereka teman-teman ya. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya kalau bisa berita ini sampai ke Presiden Prabowo dan
Bapak Gibran ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.